Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Hari ini kita kembali lagi dengan pelajaran matematika. Di sini materi kita adalah bilangan bulat. Disaksikan ya videonya. Materi kita hari ini adalah bilangan bulat. Tapi sebelum kita sampai kepada materi bilangan bulat itu, ada beberapa jenis bilangan itu. Yang pertama, bilangan cacah. Anggotanya terdiri atas 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan asli terdiri atas 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. 0 tidak masuk dalam bilangan asli. Lalu yang ketiga, kita akan masuk itu bilangan genap. Nah, bilangan genap ini anggotanya adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya. Bilangan ganjil itu anggotanya adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, dan seterusnya. Bilangan prima anggotanya adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu angka 1 dan dirinya sendiri. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu anggota-anggota dari bilangan bulat. Nah, di sini nanti kita akan membahas itu ya anakku. Jadi, Bu harap anak-anak boleh menyimak bagaimana yang dimaksud dengan bilangan bulat, baik itu pengertian ataupun penjelasan berikutnya nanti. Ya, kita masuk kepada pengertian bilangan bulat ya. Di sini yang akan pertama kali kita bahas adalah lambang dari bilangan bulat. Lambang dari bilangan bulat itu adalah huruf Z ya. Huruf Z ini diambil dari kata Zahlen dalam bahasa Jerman yang artinya adalah bilangan. Jadi di sini Z itu beranggotakan ya, titik-titik ya, itu artinya sebelumnya juga ada angka itu ya nak, maksudnya ya anakku. Negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya lagi. Nah, ini merupakan anggota dari bilangan bulat. Nah, di sini ada yang disebut sebagai himpunan bilangan positif. Nah, himpunan bilangan positif ini adalah bilangan asli. Tadi kita sudah bahas di depan, bilangan asli itu adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, kalau bilangan asli ditambah 0, itu adalah bilangan cacah. Tadi di depan juga kita sudah belajar bilangan cacah itu adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, itu namanya bilangan cacah ya. Nah, selanjutnya itu ada yang disebut sebagai bilangan cacah ditambah bilangan negatif. Ya, bilangan cacah ditambah bilangan negatif. Bilangan cacah tadi siapa? 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, bilangan negatif siapa? Negatif 1, negatif 2, itu disebut sebagai bilangan bulat. Jadi, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri atas bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Itu adalah pengertian dari bilangan bulat. Ya, itu tadi adalah pengertian dari bilangan bulat ya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana bilangan bulat itu dalam sebuah garis bilangan ya. Perhatikan di sini ya, garis bilangan. Di garis bilangan ini Ibu sudah letakkan angka-angka ya. Nah, perhatikan lingkaran merah yang barusan Ibu buat itu. Nah, artinya itu setelah negatif 8 itu masih ada angka-angka selanjutnya ya anakku. Itu ke sebelah kiri maksudnya anakku. Itu negatif 9, negatif 10, negatif 11, bahkan sampai negatif 100. Artinya itu masih bisa ke sana, ke kiri ya. Nah, perhatikan juga garis yang ke sebelah kanan ya. Setelah dari angka 8, nah itu artinya itu masih bisa lagi ditambah angkanya. Artinya bisa 9, 10, 11, ya bahkan itu bisa sampai ke 100, 1000. Nah gitu ya. Oke, biar jangan bingung. Jangan nanti berpikir hanya sampai situ saja. Nah, jadi bagaimana bilangan bulat ini dalam sebuah garis bilangan ya. Perhatikan, bilangan bulat itu terdiri atas, perhatikan tadi ya, 0
perhatikan itu yang warna kuning ya anakku. Nah, itu disebut sebagai anggota dari bilangan bulat. 0 anggota dari bilangan bulat. Lalu ke kiri, nah ke kiri ya, artinya itu semua siapa? Itu adalah bilangan negatif. Lalu perhatikan tanda panah yang ke kanan, itu artinya bilangan positif. Jadi bilangan bulat terdiri atas 3 poin ya. Yang pertama adalah bilangan negatif, yang kedua adalah 0, dan yang ketiga adalah bilangan positif. Itu pengertian bilangan bulat dalam garis bilangan. Ya, kita akan lanjutkan dengan membandingkan bilangan bulat. Bagaimana maksudnya membandingkan bilangan bulat ini ya? Oke, sebagai catatan, semakin ke kanan, nilai bilangan semakin besar ya. Semakin ke kiri, nilai bilangan semakin kecil. Tadi di awal sudah Ibu tunjukkan mana kanan, mana kiri ya. Oke, perhatikan contoh. Manakah yang lebih besar, 0 atau negatif 6? Kita akan lihat ini dalam garis bilangan ya. Kita akan kasih tanda mana itu yang 0, mana yang negatif 6 ya. Oke, perhatikan di sini. Nah, perhatikan ya, sudah nampak ya. Nah, kita perhatikan di sini bahwasannya 0 itu sebelah kanan. Oke, perhatikan ya, daripada negatif 6. Jadi berdasarkan garis bilangan, bilangan 0 terletak di sebelah kanan bilangan negatif 6 ya. Perhatikan di situ ya. Jadi 0 itu dia di sebelah kanannya. Di sebelah kanan dari negatif 6. Semakin ke kanan, bilangan itu semakin besar. Tadi sudah kita buat konsekuensi di atas ya. Nah, kalau kita tulis itu berarti 0 lebih dari negatif 6. Nah, kalau penulisan seperti ini juga bisa kita buat dalam bentuk bilangan ya nak, lambang-lambang ya. Ditulis 0 lebih besar dari negatif 6. Bisa juga seperti ini. Negatif 6 itu kurang dari 0 ya. Negatif 6 kurang dari 0. Kalau kita tulis dalam bentuk lambang-lambang, bisa juga ditulis lambang-lambangnya ya, supaya lebih baik ya. Ditulis seperti ini, negatif 6 lebih kecil dari 0. Nah ini dia ya. Oke. Ya, supaya semakin paham, kadang masih bingung ya. Tanda lebih besar, tanda lebih kecilnya ya. Jadi di sini nanti Ibu akan bahas sedikit ya cara mengingat mana tanda lebih besar, mana tanda lebih kecil ya. Jadi kalau tanda seperti itu nakku, itu lebih dari. Oke, dibaca lebih dari. Oke, supaya lebih ingat seperti ini kita buat ya. Jadi kita buat tanda seperti itu. Nah, lalu kita bisa gimana Ibu bilangnya, tarik garis. Nah, kalau kita sekilas melihat itu menjadi huruf B. Nah, kan gitu. Jadi huruf B itu artinya besar. Nah, jadi tanda itu lebih besar dari. Nah, jadi huruf B dia kan besar artinya ya. Nah, kalau misalnya tanda lebih kecil, oke itu kurang dari. Itu kurang dari. Nah, oke, kita bisa lihat di situ ya anakku. Nah, kalau misalnya Ibu tarik garis, sekilas kita melihat itu seperti huruf K yang artinya kecil. Nah, oke, jadi itu kurang dari. Nah, itu cara mengingat ya, membedakan mana lebih besar, mana lebih kecil. Oke. Ya, kita akan melihat contoh soal ya. Perhatikan di sini contoh soalnya. Bandingkan dua bilangan berikut dengan tanda lebih besar atau lebih dari atau lebih kecil atau kurang dari ya. Dari soal-soal yang ada Ibu buat ini ya. Perhatikan bagian A 2,5, bagian B 1,5, C negatif 6, negatif 2. Untuk membantu pengerjaan kita bisa gunakan garis bilangan ya anakku, garis bilangan supaya lebih mudah mengerjakannya ya. Tapi kalau sudah mahir nanti ya bisa nggak usah pakai garis bilangan juga. Oke, perhatikan di sini nomor bagian A ya. Kita lihat 2 dan 5. 2 dan 5 ya. Mana yang lebih ke kanan? 5. Kan gitu. Berarti dengan kata lain itu 2 kurang dari 5. Kan gitu. Kenapa? Karena 5 sudah pasti lebih besar daripada 2. Jadi kita bisa lihat di sini 2 kurang dari 5. Atau 2 lebih kecil dari 5. Itu bagian A ya. Kita bisa lihat langsung lanjut ke bagian B.
bagian B di sini 1 titik-titik negatif 5 ya. Kita bisa pakai bantuan garis bilangan lagi ya. Kita bikin tandanya supaya nampak mana yang lebih ke kanan. Ya kan gitu. Artinya kalau ke kanan lebih besar kan gitu. Oke, perhatikan di sini 1 dan negatif 5. Nah, nampak bahwa 1 itu lebih ke kanan ya. Artinya di sini 1 lebih dari negatif 5. Ya kan gitu. 1 lebih dari negatif 5. Atau 1 lebih besar dari negatif 5. Oke, kita lihat bagian C. Negatif 6 titik-titik negatif 2. Ya, kita akan letak lagi dalam garis bilangan. Perhatikan negatif 6 dan negatif 2. Dari sini kita nampak bahwa negatif 2 lebih ke kanan daripada negatif 6. Artinya negatif 6 itu kurang dari negatif 2. Atau negatif 6 lebih kecil dari negatif 2. Oke, itu contoh soal ya untuk membandingkan dua bilangan ya anakku. Ya, selanjutnya kita akan masuk kepada mengurutkan bilangan bulat ya. Di sini kita akan mengurutkan bilangan bulat itu. Bagaimana kita melihatnya dalam contoh soal ya anakku. Bagian A, susunlah bilangan bulat berikut dari yang terkecil. Ingat yang terkecil ya. 5, negatif 3, 6, negatif 6, 2, 4, dan negatif 1. Nah, untuk lebih membantu juga kita bisa gunakan dia garis bilangan ya. Jadi supaya mempermudah pekerjaan kita bisa gunakan garis bilangan ya. Lalu kita bisa letakkan semua angka-angka itu dalam garis bilangan. Itu 5, negatif 3, baru 6, lalu negatif 6, lalu 2, 4, dan negatif 1. Nah, dengan begini kita tahu ya, kita ingat tadi bahwa bilangan itu jika semakin ke kanan semakin besar. Jika semakin ke kiri semakin kecil. Jadi, susunlah bilangan berikut dari yang terkecil. Nah, dari sini aja kan anak-anak sudah bisa tahu mana bilangan yang paling kecil dari gambar. Nah, jadi susunannya seperti ini. Perhatikan ya, negatif 6, negatif 3, negatif 1, 2, 4, 5, dan 6. Itulah urutan bilangan dari yang terkecil. Ya, kita lanjut bagian B. Susunlah bilangan bulat berikut dari yang terbesar ya, dari yang terbesar. Oke, perhatikan contoh soalnya. 6, 4, negatif 7, 8, negatif 5, 2, dan negatif 4. Nah, sama seperti contoh soal yang pertama, kita akan minta bantuan dari garis bilangan ya kan. Oke, kita letakkan semua angka-angkanya ya aku. 6, 4, negatif 7, baru 8, baru negatif 5, 2, dan negatif 4. Nah, kita lihat dari yang terbesar. Artinya kita sudah tahu paling ke kanan siapa. Nah, kan gitu. Berarti kita mulai urutannya adalah 8, 6, 4, 2, negatif 4, negatif 5, dan negatif 7. Itulah urutan bilangan dari yang terbesar.